Pernahkah sahabat mengalami ketika kita sedang sholat subuh, saat kita berdiri di rakaat pertama, kemudian kita bingung, ya Allah, surat apa yang harus aku baca? Lalu akhirnya yang paling gampang dan paling sering kita baca terlintas di kepala kita, Qul huwallahu ahad, ya surat Kulhu atau Al-Ikhlas. Tapi pernahkah kita bertanya, bolehkah kita selalu membaca Kulhu terus-terusan di setiap sholat, khususnya sholat subuh? Apalagi bagi kita yang sudah lanjut usia, yang mungkin hafalannya tidak sekuat dulu lagi. Padahal subuh itu sholat yang disaksikan malaikat. Jadi surat apa yang sebaiknya kita baca? Apakah surat pendek seperti Al-Ikhlas sudah cukup, atau justru ada yang lebih utama? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. InsyaAllah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di masyarakat muslim khususnya di Indonesia, banyak umat Islam yang berjuang untuk bisa tetap menjaga sholat subuhnya. Kadang masih mengantuk, kadang ada yang terlambat, kadang hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Dan bagi yang sudah lanjut usia, seringkali hafalannya mulai berkurang. Yang dulu hafal yang panjang-panjang, sekarang hanya ingat beberapa surat pendek saja, seperti Al-Ikhlas, An-Nas, atau Al-Falaq. Itulah yang selalu diulang-ulang dalam setiap rakaat, termasuk saat subuh. Pertanyaannya, apakah boleh membaca surat pendek seperti Al-Ikhlas di sholat subuh? Apakah ini termasuk kemalasan atau justru tanda kecintaan kita kepada Allah? Lalu surat apa sebenarnya yang dianjurkan dibaca saat sholat subuh? Namun sebelum kita lanjutkan, silahkan tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan tuliskan di kolom komentar doa serta hajat Anda. Semoga Allah mudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita bahas bersama-sama dengan penuh ketenangan. Tonton video ini sampai akhir supaya tidak gagal paham, sambil mengingat bahwa waktu subuh itu waktu paling mulia, dan bacaan kita saat itu sedang disaksikan oleh para malaikat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dirikanlah solat dari sesudah matahari tergelincir
sampai gelapnya malam, dan dirikanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surat Al-Isra ayat 78. Subuh adalah satu-satunya solat yang secara spesifik disebut dalam Al-Quran sebagai disaksikan. Maka bacaan kita di waktu subuh bukan sekedar ritual, tapi benar-benar disimak oleh malaikat yang mencatat amal-amal kita. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW juga bersabda, dan pada solat subuh membaca Tiwalul Mufassal atau surah-surah yang panjang. Hadis riwayat Imam Ahmad. Surat-surat yang termasuk dalam Tiwalul Mufassal antara lain Al-Waqi'ah, Qaf, At-Takwir, At-Tur, Al-Baqarah ayat 136 dan Ali Imran ayat 64. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sangat menganjurkan umatnya membaca surah yang lebih panjang ketika solat subuh. Namun, bolehkah kita membaca surat Al-Ikhlas? Tentu saja boleh, dan itu bahkan sah-sah saja. Ustadz Adi Hidayat Hafizahullah dalam salah satu ceramahnya menjelaskan satu kisah menarik dari zaman Nabi Muhammad SAW. Ada seorang sahabat Nabi yang ketika menjadi imam selalu membaca surah Al-Ikhlas di setiap rakaatnya. Karena itu para makmum mengadukannya kepada Rasulullah karena merasa bosan. Lalu Rasulullah memanggil sahabat itu dan bertanya, "Mengapa kamu selalu membaca surat itu?" Sang sahabat menjawab, "Wahai Rasulullah, karena di dalam surat Al-Ikhlas terdapat sifat-sifat Allah, dan aku mencintai Allah, maka aku mencintai surat ini." Maka Rasulullah menyampaikan bahwa Allah berfirman, "Sampaikan kepadanya bahwa karena ia mencintaiku melalui sifat-sifatku, maka aku pun mencintainya." Masya Allah, sungguh indah cintanya sahabat itu kepada Allah. Dalam penjelasan Ustadz Adi Hidayat disebutkan bahwa sahabat Nabi yang selalu membaca Al-Ikhlas saat menjadi imam tersebut sebenarnya juga hafal surat-surat yang panjang seperti Al-Baqarah dan Ali Imran. Namun ia memilih membaca Al-Ikhlas karena kecintaannya pada kandungan tauhid dalam surat itu, bukan karena keterbatasan hafalan. Apa hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tersebut? Yang pertama, surat Al-Ikhlas bukan hanya surat pendek. Yang kedua, Al-Ikhlas adalah surat yang menggambarkan keagungan tauhid tentang Allah yang Esa dan tidak beranak atau diperanakkan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat bergantung, dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Jadi membaca Al-Ikhlas di solat subuh tidak masalah, apalagi bila itu karena cinta kepada Allah. Namun bukan berarti kita berhenti di situ. Berusahalah untuk menghafal surat-surat lainnya, karena Rasulullah sendiri membaca surat yang lebih panjang di saat sholat subuh. Bagi bapak dan ibu yang sudah sepuh, yang hafalannya tinggal kulhu, tidak usah minder.
jangan merasa sholat kita tidak sah atau tidak diterima. Yang penting niat ikhlas, khusyuk, dan terus berusaha menambah hafalan walaupun 1 ayat saja. Ingat, di waktu subuh itulah malaikat turun menyaksikan kita. Jangan sampai kita tinggalkan subuh hanya karena merasa bacaan kita kurang sempurna. Sahabat yang beriman, jadi kesimpulannya boleh membaca kulhu di sholat subuh, bahkan setiap rokaat sekalipun. Tapi sebaiknya kita usahakan juga untuk menghafal dan membaca surat lain yang lebih panjang, seperti yang dicontohkan Rasulullah. Yang penting bukan seberapa panjang suratnya, tapi seberapa dalam cinta kita pada Allah dalam setiap bacaan kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang disaksikan para malaikat di waktu subuh, dan semoga Allah mencintai kita karena kita mencintainya melalui surat-surat yang kita baca. Amin ya rabbal alamin. Jika video ini bermanfaat, silahkan share ke keluarga, teman, grup pengajian, atau siapa saja yang Anda cintai, karena bisa jadi dari 1 share Anda akan mengalir pahala-pahala subuh mereka sampai ke akhirat. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semua dalam keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.